Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasfahis safhal jamil, berikan maaf dengan cara yang baik. Surat Al-Hijr ayat 85. As-safhal jamil dikatakan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, as-safhul jamil huwa as-safhu alladhi la itaba fih. As-safhul jamil artinya memaafkan dengan cara yang baik, dengan tidak disertai cacian atau merendahkan. Naam. Fa fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, terdapat perintah al-amru bil afwi wa adamil mu'akhadhah. Terdapat perintah untuk memaafkan kesalahan saudara kita, tidak membalas dengan kesalahan yang serupa. Wa fiha aydan, juga menunjukkan faedah yang kedua, isyaratun ila hifdzil ukhuwah bainal muslimin. Terdapat perintah untuk menjaga hubungan baik antar kaum muslimin. Wa fiha aydan, juga menunjukkan kepada kita min asbabil ukhuwah, di antara sebab terjaganya ukhuwah di kalangan kaum muslimin adalah at-taghaful, melupakan
kesalahan saudara kita dan memaafkan, tidak membalas, tidak perlu direndahkan, juga tidak perlu menjadikan kesalahan-kesalahan remeh sebagai sebab adanya perpecahan. Setelah An-Nawawi menyebutkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 85, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf dengan cara yang baik, tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak merendahkan orang yang berbuat zalim. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pada ayat yang berikutnya contoh bagaimana as-safhul jamil dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Wa qala ta'ala, ayat yang berikutnya, surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lupakan kesalahan saudaramu. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian menyukai ayyaghfirallahu lakum, Allah memberikan ampunan kepada kalian. Surat An-Nur ayat 22. Hadhil ayat ini nazalat fi amri Mistah. Ayat ini turun salah satunya mengisahkan tentang peristiwa yang dialami oleh Mistah. Mistah ini salah satu kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kana Mistah min aqaribi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Wa kana alaihi nafaqatuhu. Mistah ini termasuk keluarga yang ditanggung bulanannya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di antara kebiasaan sahabat Abu Bakar, ketika melihat ada di antara kerabat-kerabat beliau yang membutuhkan, beliau memberikan santunan bulanan kepada kerabat tersebut, di antaranya Mistah. Falamma waqa'a, ketika terjadi hadithul ifk, peristiwa ifk. Ifk ini sebutan untuk berita palsu yang disebarkan oleh kaum munafikin menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan selingkuh. Ini tuduhan yang cukup berat, bukan hanya cukup berat tapi sangat berat. Karena yang dijadikan korban Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ba'dhu sahabah, di antara sahabat, man takallama fi amri Aisyah. Ada yang terpengaruh sehingga berbicara ikut
gonjang-ganjing terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa minhum, di antara yang terpengaruh Mistah. Si Mistah ini ikut-ikutan terbawa dengan berita yang disampaikan dan disebarkan oleh kaum munafikin. Ini menandakan kalau pengaruh dari berita hoax itu luar biasa dahsyat. Tidak hanya mempengaruhi generasi muda, orang-orang yang saleh di zaman kita. Bahkan para sahabat, terlebih keterbatasan teknologi, komunikasi, dan informasi ketika itu minim. Penyebaran berita itu masih melalui jalur tradisional, mulut ke mulut. Ya, WhatsApp belum ada, Telegram belum ada, media sosial juga belum ada. Nah, penyebaran berita tadi dari mulut ke mulut. Pengaruh dari berita hoax sampai pada tingkatan sebagian para sahabat ikut terbawa suasana. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengambil tindakan sampai ada keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sepulang dari safar bersama dengan Nabi, yang dari situlah bermula berita hoax yang disebarkan oleh kaum munafikin. Sakit, namun tidak merasakan kehangatan yang biasa beliau dapatkan dari sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup mengguncang Madinah ketika itu. Sebagian para sahabat ikut terbawa, salah satunya Mistah. Ya. Salah satunya Mistah. Kemudian sahabat Abu Bakar ketika mendengar Mistah ikut-ikutan berbicara dalam berita hoax, kalau mungkin bahasa kita ikut pasang status WhatsApp atau ikut berbicara dalam grup, ya. Fa'amsaka nafaqatahu. Abu Bakar As-Siddiq menahan bulanan yang biasa diberikan kepada Mistah. Dan ini hal yang wajar. Ayah mana yang terima ketika melihat putri tercintanya direndahkan tanpa alasan yang benar? Hati seorang ayah betul-betul terluka ketika melihat peristiwa yang semacam ini menimpa putri kesayangannya. Dan tentunya para sahabat ketika itu mu'dhamuhum tidak percaya dengan berita hoax tersebut. Sekalipun tidak percaya, masih bisa memberikan dampak akibat penyebaran yang sangat masif yang dilakukan oleh kaum munafikin. Ini pelajaran berharga. Jangan main-main dengan berita hoax. Setingkat keimanan para sahabat saja itu bisa tumbang, bisa terpengaruh dengan berita-berita palsu. Apalagi model-model seperti kita yang terkadang baik imannya, terkadang lemah,
bahkan tipis setipis tisu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Sejak kejadian itu, sejak peristiwa itu, Abu Bakar menghentikan nafkah untuk Mistah. Hatta barra'allahu Aisyata minal ifki. Sampai Allah menurunkan ayat membebaskan Aisyah dari tuduhan palsu yang disebarkan oleh kaum munafikin. Setelah tadinya nggak ada yang tahu kebenaran kisahnya, turunlah ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Runtuhlah berita hoax yang disebarkan oleh kaum munafikin, nampak kedustaan mereka, dan tentunya sebagian sahabat yang terpengaruh, mereka beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk si Mistah. Walaupun sudah turun ayat mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar masih enggan melanjutkan bulanan Mistah. Sakit hati, wajar, manusiawi. Saat putrinya digunjing dan pelaku tindakan tersebut adalah kerabat dekat yang selama ini mendapatkan santunan rutin setiap bulan. Marah, itu wajar. Diputus santunan bulanannya, ya, karena enggak ikhlas. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hatta anzalallahu hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Jadi setelah Aisyah dibebaskan dari tuduhan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak membuat sahabat Abu Bakar lunak kepada Mistah, ya kan? Karena masih ada sakit hatinya, dan itu manusiawi, lumrah, perkara yang wajar. Tetap dihentikan santunan kepada Mistah sampai turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Fabaka Abu Bakrin bukaan tawila. Mendengar ayat ini dibacakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah menangis dengan tangisan yang panjang. Wa qala, kemudian berkata setelah itu, bala, tentu ya Allah, narju maghfirataka, kami mengharapkan ampunan darimu ya Allah. Setelah itu, fa'a'ta nafaqatahu ala Mistah kama kan. Setelah itu diberikan lagi santunan yang dulu ditahan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini contoh as-safhul jamil. Ya. Saat turun ayat, Abu Bakar tidak keberatan sedikit pun. Bahkan ketika melanjutkan santunan bulanan yang diberikan kepada Mistah, Abu Bakar tidak menghina Mistah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mungkin kalau kita berada pada posisi sahabat Abu Bakar, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tetap menghentikan santunan. Ya, haram jadah ngasih bantuan ke inti. Sorry ya, yang itu ya. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin bisa lanjut. Ya, merasa iba, nggak tega. Tayyib, kita kasih santunan. Tapi ketika
penyambungan santunan yang pertama mesti marah kan gitu ya. Sini kamu, makanya jaga mulutmu, mulut kayak ember misalkan. Itu kalau kita sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu enggak termasuk kategori safhal jamil. Ada orang yang memaafkan, tapi untuk memaafkan demi meredam amarah yang bergejolak dalam hati, biasanya sedikit diluapkan dengan apa? Cacian, makian, kata-kata yang pedes untuk orang yang menzalimi. Ya sebenarnya itu tidak memperbaiki hubungan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena belum tentu saudara kita tadi bisa terima. Kan ada orang ya, memang dia zalim, sadar, khilaf, minta maaf, kok ternyata dengar kalimat-kalimat pedes semacam itu, ada yang nggak terima. Tadinya sudah bagus, terjalin kembali ukhuwah, karena maaf yang diberikan bukan safhal jamil, kembali retak. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini perlu diperhatikan. Fabi hadhil ayah, dalam ayat ini amarallahu ta'ala ibadahu bil afwi was safhi. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk memaafkan dan melupakan. Ya, kalau sudah dimaafkan, lupakan, tidak perlu diceritakan. Khalidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fiha aydan, juga dalam ayat ini terdapat penjelasan fadlu al-afwi. Perintah keutamaan memaafkan kesalahan saudara kita. Apa keutamaannya? Bil afwi tunalul maghfirah minallahi ta'ala. Dengan memaafkan saudara kita, Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, balasan yang besar semacam ini yang harus ditanamkan dalam hati kita ketika berada pada situasi dizalimi oleh orang lain. Kalau kita menggunakan ego, tidak akan pernah ego manusia rela untuk direndahkan oleh saudaranya. Selamanya ego manusia menuntut pemiliknya melakukan balas dendam kalau dizalimi. Kan gitu ya. Itu naluri seorang manusia. Kalau bicara ego, nggak akan ada habisnya. Dendam menjadi warisan sampai 7 turunan bahkan lebih. Padahal perkaranya remeh, hanya gara-gara pilot BPTP cuman 3.000 perak. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau yang ditanamkan dalam hati kita ganti dari maaf yang kita berikan kepada saudara kita, kita tidak menuntut balas, tidak mendendam, tidak memberikan perlakuan yang sama kepada saudara yang menzalimi kita, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa melegakan hati seorang mukmin. Ya. Dalam kasus apapun, pertemanan, tidak ada pertemanan yang berjalan tanpa bumbu-bumbu pertikaian. Ya toh?
kalau teman antum itu masih manusia, bumbu pertikaian selalu ada. Sakit hati selalu muncul. Ketersinggungan lumrah dijumpai karena masih manusia. Kecuali antum teman sama kambing, aman insyaallah. Ya kan? Antum mau bully kambing, kambing nggak punya perasaan, nggak sakit hati dia sama antum. Ya toh? Begitupun sebaliknya, kalau ada kambing bully antum mewajarkan, oh kambing kok nggak bisa mikir kan gitu ya. Nah, tapi kalau sesama manusia tersinggung, marah, kemudian sakit hati, nggak enak, miskomunikasi, mesti ada. Sehebat apapun teman antum, setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh teman antum, hal-hal semacam itu yang tadi kita katakan bumbu-bumbu pertikaian dalam pertemanan selalu ada. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Untuk bisa menata hati kita, hal yang paling ampuh meluluhkan amarah kita, meredam emosi kita, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Hadibidina azanillahu wa iyyakum. Itu dalam bab pertemanan. Nanti kalau sudah berubah status rumah tangga, wah bumbunya makin banyak. Hadibidina azanillahu wa iyyakum. Tanya sama yang sudah berkeluarga. Ya, bagaimana indahnya menggayuh biduk rumah tangga dengan belahan jiwa. Hadibidina azanillahu wa iyyakum. Ya, dari sakit hati, kemudian dendam, sampai rencana pembunuhan. Hadibidina azanillahu wa iyyakum. Ya. Emang ada Ustaz suami bunuh istri? Banyak. Begitupun sebaliknya, istri bunuh suami juga banyak. Ya kan? Jengkel sama suaminya, sakit hati, dendam, khadibidina azanillahu wa iyyakum. Istri merencanakan pembunuhan. Itu makin banyak. Khadibidina azanillahu wa iyyakum. Kenapa? Peristiwa-peristiwa mengerikan semacam itu harus ada di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satunya mereka tidak memiliki kesadaran berakhlakul karimah, al-afu was-safhu. Mungkin mereka belum belajar Riyadhus Shalihin. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Paham ya? Wa fiha aydan, dalam ayat ini juga terdapat faedah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Kalau kita memaafkan orang lain, Allah memaafkan kesalahan kita. Kalau kita dendam kepada orang lain, tidak mudah memaafkan kesalahan, Allah juga tidak mudah memaafkan kesalahan kita. Wa kama qil, seperti pepatah dalam bahasa Arab, wa kama tadinur rajul tudan. Wa kama tadinur rajula tudanu. Ya. Bagaimana perlakuanmu membalas orang lain, seperti itulah engkau diperlakukan. Wa kama tadinur rajul tudanu. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Wa qala ta'ala, ayat yang berikutnya, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Surat Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Ayat ini menjelaskan tentang zikru sifati ahlil jannah. Menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh calon penghuni surga. Sifat yang dimiliki oleh para penghuni surga, wal 'afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau urusannya remeh, urusannya duniawi, perkara pribadi, bukan berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan. Ya. Ketersinggungan yang tidak disengaja, kan remeh. Ya toh? Mungkin karena pandangan mata yang tidak disukai. Ada sebagian orang itu tersinggung hanya dengan pandangan mata saudaranya. Nyolot dia, marah dia. Apa kau lihat-lihat? Hah? Cari masalah kau, itu ya. Tuh, lapangan kosong, duel kita di sana. Ya, ternyata ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang diajak ngomong ngelamun. Memang enggak fokus matanya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada pula ketersinggungan karena hay'ah. Beberapa gestur tubuh kita itu terkadang memicu orang lain untuk enggak suka dengan kita. Mungkin ada yang enggak suka dengan cara jalan kita, kan gitu ya. Lihat cara jalan kita, ini kok sok bener kalau jalan, kan gitu ya. Membusungkan dada. Padahal kurus kering. Mending kalau gede, keker gitu kan. Gendut pun juga enggak apa-apa, kan gitu ya. Gendut membusungkan dada masih masuk, kan gitu ya. Ini kurus, kering, ceking, kena kipas angin mundur. Jalannya membusungkan dada, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian petentang-petenteng. Ya, petentang-petenteng itu kan ada gerakan bahu, mengayunkan kedua tangan seolah-olah menyombongkan dirinya, kan gitu ya. Ada orang yang suka ngelihat cara jalan saudaranya, padahal ya memang settingan pabriknya seperti itu. Ya, settingan pabriknya seperti itu. Dulunya jalannya normal, karena pernah jatuh dari kelapa setinggi 12 meter. Jadi agak beda jalannya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Misalkan tersinggung, padahal tidak ada ucapan yang pedas terucap dari saudara tadi. Dia juga enggak menghilangkan harta kita, ya, enggak ada masalah sebenarnya. Cuman mata kita itu terganggu, mata kita ini tersinggung ngelihat cara jalan saudara kita. Terkadang itu menjadi pemicu adanya perselisihan. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Atau hay'ah yang lain. Sebagian tempat menganggap suara yang dihasilkan itu punya konotasi negatif. Misal kayak gini, gitu ya. Di sebagian tempat suara yang dihasilkan seperti, nah ini menandakan ini lagi nggak suka atau lagi moodnya jelek, kan gitu ya. Tapi di sebagian tempat yang lain itu hal yang lumrah, laisa laha ma'nan, kan gitu ya. Tidak ada sedikit pun bad mood atau tersinggung atau apa, kan gitu ya. Lah, bertemulah dua aura jahat. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang satu berasal dari daerah yang menganggap
suara tadi itu negatif. Yang satu berasal dari daerah yang menganggap suara tadi itu enggak ada maknanya, kan gitu ya. Ya mungkin ada daging yang terselip, kan gitu ya. Habis sarapan terselip daging rasa tempe. Sarapannya tempe tapi anggapannya kayak daging nyelip, kan gitu ya. Mungkin ada yang bilang, tempe kok nyelip, kan gitu ya. Kalau daging nyelip wajar, tempe nyelip, ini gimana ceritanya? Ya enggak tahu, karena dicek ternyata staples. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Pernah ya beli gorengan yang nyangkut staples? Pernah? Isi staples maksudnya, bukan staplesnya. Nah, ketemu dua orang ini di satu majelis, entah di sahatut ta'am, atau lagi di lapangan, atau lagi ngerjakan PR bersama-sama, atau duduk di masjid, dengar temennya dikit-dikit, tersinggung deh. Si. Maksud antum apa? Antum nggak suka anak di sini. Loh, antum kenapa kok sensi? Datang bulan. Misalkan, Allahu wa iyyakum, sama-sama lagi, kan gitu ya. Datang bulan. Makin marah dia, kan gitu ya. Yang satu ingin mencairkan suasana dengan gurauan, yang satu malah marah, kan gitu ya. Nah yang model-model seperti ini, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, itu selalu ada, selalu muncul. Kalau pakai perasaan, pakai logika, pakai ego, nggak akan pernah selesai. Ya, selesainya dengan apa? Tanamkan. Kalau inti menjadi penghuni surga, maafkan. Ya, maafkan. Makanya kalau ada kesempatan, fasiru fil ardi, ya, banyak-banyak melakukan traveling. Kalau ada waktu, kan gitu ya. Lihat sisi lain dari manusia, sisi lain dari tempat lain, kan gitu ya. Jangan menganggap kalau dunia itu cuma wilayah antum saja dan mewakili semua peradaban manusia. Apa yang antum lihat pada tempat antum semata. Dunia itu bukan si Dayu saja, Mas. Jadi tidak azani Allahu wa iyyakum. Kalau sering keluar, lihat, ketemu banyak orang, kita akan punya banyak wawasan, ya, tahu, oh karakter orang timur begini, orang barat begini, orang utara begitu, orang selatan begini, kan gitu ya. Sampai karakter bangsa jin pun paham. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Di antara cirinya penduduk surga, perkara sepele dimaafkan. Jadi pahami? Taib. Fabi hadhil ayah, dalam ayat ini juga menunjukkan faedah fadlu al-afwi 'anin nas, keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Wala yuhsinu dzalik, tidak ada yang mampu melakukan hal itu illal muhsin, kecuali yang sampai tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami kaum muslimin? Tayyib. Ayat yang terakhir. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang mampu sabar dan menutupi kesalahan saudaranya, ghafara ay satara uyuba akhihi, menutup kesalahan saudaranya.
Kalau ditutup, berarti nggak diceritakan kepada orang lain. Nggak tahu? Ada orang yang memang sudah dimaafkan, sudah tidak ada masalah, tapi terus diungkit. Ya, ngomong ke anaknya, nak, lihat ya, itu Ami itu. Kenal kan sama Ami Fulan itu? Oh ya, Bi, kenapa? Ami Fulan itu dulu, nak. Masya Allah, kalau makan berjamaah, sukanya ngambil lauk Abah. Terus Abah kok diem saja? Abah tidak berani. Sampai sekarang Abah juga tidak berani. Makanya Abah maafkan. Dalam benak sang anak, Abahku pengecut. Kan gitu ya. Ternyata nggak berani Abahku. Ya memang beda kelas kan gitu ya. Abahnya kelas dulu, ya, sementara lawannya ini kelas berat 300 kilo. Sadidina azani Allahu wa iyyakum. Misal itu enggak bukan masuk dalam kategori ayat ini, ya toh? Jadi kalau sudah dimaafkan, ya sudah selesai, tutupi, tidak perlu diceritakan kepada orang lain illa limaslahatin syar'iyyah, kecuali ada maslahat syar'i di situ. Sanidina azani Allahu wa iyyakum. Inna dzalika la min azmil umur. Sesungguhnya hal itu termasuk azmil umur. Ai minal a'mal allati nadaba ilaiha wa azama alaihim fi'luha. Termasuk amalan yang diperintahkan dan diharapkan dari hamba-hamba Allah untuk dilaksanakan. Tayyib. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Fafi hadhil ayat, dalam ayat ini sebagai penutup kajian kita di pagi hari ini, al-afu was-sabru, memaafkan dan sabar, ala tahammulil adza, menghadapi kesalahan dan gangguan saudara kita, min alamati sidqil iman, termasuk tanda kejujuran iman seorang hamba. Sabar dan memaafkan kesalahan orang lain itu juga termasuk bagian keimanan, termasuk ibadah. Sayyidina azani Allahu wa iyyakum. Qala An-Nawawi berkata, wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan diketahui oleh kaum muslimin. Naam. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Adapun untuk dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini dari hadis, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan. Afan Ustaz mau bertanya, silahkan. Sebenarnya jadwal Darus Am-Duha hari Sabtu dan Ahad pekan kedua Darus apa? Riyadhus Shalihin atau Raudhatul Uqala atau Mukhtasar Minhajul Qasidin? Syukron Ustaz. Naam. Yang pertama, saya lupa lihat jadwal. Ya, tadi masuk masjid sempat heran kok bawahnya Mukhtasar Minhajul Qasidin kan gitu ya. Tapi cuek aja, Sabtu Ahad kan wilayah saya kan gitu ya. Maju aja kan gitu, duduk, saya buka lagi jadwal. Loh iya, ternyata pekan kedua itu digantikan oleh Ustadz Abu Sufyan. Itu alternatif kalau saya lagi keluar kota.
Ya, jadi itu alternatif kalau lagi keluar kota. Nah, untuk bulan ini bergeser jadwal keluar kotanya, kan gitu ya. Nah, karena tanggung kalau berangkat sekarang nanti pulangnya setelah Id. Kan gitu ya. Jadi kejauhan ya. Akhirnya kembali ke hukum asal insyaallah taala. Jadi pagi hari ini antum berkesempatan untuk mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Nah, saya mohon maaf, saya sudah membolimi ratusan santri ini kan gitu ya. Lihat loh, kok Rajabus Sholihin kan gitu ya. Tumben-tumbenan ustadznya masuk pagi kan gitu ya. Nah, ini ustadznya mimpi apa semalam ini kan gitu ya. Biasanya masuk injury time. Ya, akhirnya balik lagi ke Sakan, ambil kitab. Saya mohon maaf. Memang hari ini saya nggak ngelihat jadwal. Ya, sering luput yang model-model kayak gitu. Sadibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, tergantung besok mau mukhtasar apa Raudhatul Uqala. Ini saya sebagai permohonan maaf, saya nawarkan ke antum. Mau mukhtasar apa Raudhatul Uqala? Wah, tenane di sini ngomong Raudhatul Uqala, tapi dalam hati mukhtasar tat. Antum ini bikin kacau. Nah, memang hukum asalnya Sabtu Ahad, Sabtu Riyadhus Shalihin, Ahad Raudhatul Uqala. Kecuali kalau saya lagi keluar kota pada pekan kedua, berarti digantikan oleh Ustadzuna Abu Sufyan Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kemudian Ahad yang keempat, karena itu jadwal saya ke Madura, digantikan oleh beliau hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, kalau saya di rumah ya kembali ke hukum asal. Nanti insyaallah tak koordinasikan dengan beliau hafizahullah taala wa ra'ah. Apa Ustadz, bila kita memaafkan malah makin menjahili kita Ustadz? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Melihat dari model sobekan kertasnya, ini nampaknya gemes ini antum ini. Nah, ini menandakan kalau ini sudah saya singgung seingat saya pada pertemuan sebelumnya. Ini menandakan kalau pemberian maaf tidak memberikan dampak positif yang diinginkan. Kenapa dalam syariat kita diperintahkan memberikan maaf atas kesalahan saudara kita? Fungsinya hifdzul ukhuwah, menjaga keutuhan ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Ketika maslahat ini nggak muncul, karena memang saudara kita ini lain daripada yang lain, ya loh, dikasih maaf, malah dijadikan kesempatan, menganggap kita sosok yang lemah, bisa ditindas, bisa diinjak, bisa dibully, kan gitu ya. Dia belum tahu sosok lain dari diri kita yang belum pernah dia lihat, kan gitu ya. Walaupun tampilannya ini unyu-unyu, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, tapi dia sejatinya pemegang sabuk hitam karateka. Satunya lagi pemegang sabuk kelapa, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu 2 tingkat di atas sabuk hitam, sabuk kelapa ini. Enggak main-main, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dirasa maaf yang kita berikan tidak menimbulkan maslahat, maka jangan berikan maaf, kasih pelajaran sesuai kebutuhan. Ya, nah, terkadang dibutuhkan. Ya, kalau antum sering, insya Allah kalau di kalangan santri saya berhusnudzon, tidak seperti ini modelnya. Tapi kalau kita di luar sana kan gitu ya, ke pelabuhan misalnya kan gitu toh, kan banyak namanya pelabuhan kan, di situ isinya ya mungkin ada buronan polisi ada,
terus orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak tersentuh agama, ya tempatnya kan di situ ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat dan menyinggung pihak manapun, artinya banyak orang-orang jahat di sana. Preman-preman di sana. Preman pelabuhan jauh lebih sangar daripada preman pasar. Nah, gitu ya. Mereka terorganisir dengan baik. Ya, terorganisir dengan baik. Kita parkir, minta duit. Bongkar barang, duit. Keluar pelabuhan, duit lagi. Gitu. Lama-kelamaan tidak ada untung ini kan gitu ya. Ya kita ngomong baik-baik, Pak, kan saya sudah bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku kan gitu ya. Kok masih ada lagi pungli? Ya ini nggak dibenarkan model seperti itu. Marah dia. Kaca mobil ditinju. Sanifidina azanillahu wa iyyakum. Tapi nggak pecah. Cuma ditinju tok. Oh, dalam batin saya segitu tok ternyata kekuatannya. Belum tahu dia. Kan gitu ya. Baik. Maafkan. Terus berlanjut. Kalau dikalkulasi habis ini untung jubah. Sanifidina azanillahu wa iyyakum. Kayaknya perlu dikasih pelajaran. Sanifidina azanillahu wa iyyakum dengan cara yang eksklusif. Mohon maaf Pak ya, tolong dikondisikan. Mulai hari ini saya tidak akan ngasih pungutan liar kepada Bapak dan konco-konco Bapak. Marah dia. Sampean maunya apa Mas? Bapak mundur 3 langkah. Mundur ya 3 langkah. Kita bikin garis. Sanifidina azanillahu wa iyyakum. Kayak mau komat kamit gitu kan. Diludahi 3 kali. Sebenarnya siap-siap lari ini kan gitu ya. Kalau Bapak punya nyali, Bapak masih ingin ketemu istri, Bapak nggak ingin besok jadi yatim, anak Bapak jangan sekali-kali lewat sini. Tapi kalau Bapak memang nggak ingin lihat mentari terbit besok pagi Pak, lewati garis ini kalau berani. Mundur. Dan namanya orang nggak punya ilmu kan gitu ya. Digertak pakai kayak gitu. Oh, mundur mereka. Mohon maaf Pak Haji, ngapunten. Sebenarnya kita ini mau adu lari kan gitu ya. Ternyata sudah kalah mental. Tapi tentunya dengan wajah yang sangat meyakinkan ya akhi. Walaupun sebenarnya keringetan. Jadi kasih garis. Ya. Udah kayak baca mantra kan ya. Padahal Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya sempat syahadat juga barangkali mati di situ. Ya. Digertak semacam itu langsung takluk. Sanifidina azanillahu wa iyyakum. Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Kami nggak akan ganggu Bapak lagi, aman. Diperhatikan betul. Kami sudah tandai mobil Bapak, aman insya Allah. Ya, sampai ketika parkir dicuci mobil saya. Allahu wa iyyakum. Nggak hanya sekedar dijaga, dicuci. Ya, sama anggotanya itu cuci. Cuci. Nah, dicuci. Jadi, loh kok tahu-tahu bersih nih mobil saya. Dan ya ternyata, wah, silakan Pak, sudah aman, sudah bersih. Silakan. Ya. Waduh, cuma dengan garis segini aja takluk mereka. Hadibidina azanillahu wa iyyakum. Tapi ingat, belum tentu hal yang sama berlaku pada antum. Nah, gitu ya. Nah, butuh gestur yang meyakinkan, intonasi suara yang meyakinkan juga. Kalau antum model kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata kena kipas angin mundur, ya kalau digituin ya selesai ya akhi, jadi geprek antum. Ya, bila dibutuhkan kasih pelajaran, tapi ingat jangan melebihi kezaliman mereka. Sanidina azanillahu wa iyyakum. Apa Ustaz, pada era saat ini
Apakah mungkin dan bisa? Nah, kalau bisa itu hanya nggak ada. Ya, kalau bisa itu ada hamesnya. Nggak tahu ini bahasa mana kan gitu ya. Salah ini. Apakah mungkin dan bisa anak-anak salafiyin, jangan salafiyah ya akhi. Anak-anak salafiyin untuk melanjutkan estafet dakwah yang bobotnya seperti asatidzah maupun ulama sekarang. Bisa enggak Ustadz kita anak-anak antum era apa sekarang? Globalisasi. Ya. Bisa enggak kita Ustadz anak-anak sekarang ya melanjutkan estafet dakwah dengan kemampuan ilmu setidaknya setara atau mendekati asatidzah yang ada sekarang atau bahkan para ulama sekarang ini. Antum nampak kurang percaya diri dengan pertanyaan ini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Antum semua saat ini punya potensi yang sangat besar untuk berhasil. Mampu, sangat mampu. Mau, belum tentu. Antum mampu, cuman mau atau enggak. Hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin bisa enggak dihafalkan? Bisa. Nanti kalau sudah hafal Riyadhus Shalihin baru layak naik mimbar. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Mampu atau enggak? Mampu, cuman antum enggak mau. Ya. La taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan pernah berkata sudah selesai masa keemasan para ulama. Siapapun yang berjalan pada jalan yang sama, wasal, dia akan sampai di tujuan. Makanya serius belajarnya, sungguh-sungguh, fokus. Antum harus punya kalender akademik yang jelas. Antum harus punya target-target pencapaian yang jelas. Jangan asal hadir, jangan asal taklim, jangan asal catat. Harus ada evaluasi secara berkala. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Makanya ada yang namanya imtihan. Imtihan mid semester, imtihan semester. Itu sebenarnya evaluasi berkala untuk antum, juga untuk asatidzah. Untuk asatidzah ini sebenarnya ilmu yang disampaikan ini diserap dengan baik atau tidak. Bagi antum juga sebagai evaluasi berkala yang disampaikan oleh asatidzah sudah difahami atau belum. Kalau nggak diuji, nggak pernah tahu. Ya kan? Mantuk-mantuk ketika mendengarkan ilmu belum tentu dia paham. Kan gitu ya. Ada yang memang otot lehernya itu dari setelan pabriknya ya senangannya gini-gini. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi ustadznya setiap kali ngelihat mantuk gini ya. Ustadznya ngelihat lagi mantuk-mantuk lagi. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Belum tentu paham. Begitupun sebaliknya, wajah-wajah yang terlihat datar, tanpa ekspresi, tanpa emosi, pucat pasi. Mungkin ini penampakan di tengah majelis. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Wajah yang kelihatan bingung, yang kayaknya nggak paham. Belum tentu nggak paham. Boleh jadi dia jauh lebih paham. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau antum serius memohon pertolongan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa. Biidznillah taala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Rihlah ilmiah jelas. Semoga Allah mudahkan antum semua untuk rihlah ke tempatnya para ulama. Seandainya enggak bisa rihlah apapun
latar belakang di balik itu, di tempat antum mengambil ilmu, selama itu markis min marakizi ahli sunnati wal jamaah, bisa berhasil. Khadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Keberhasilan dalam talabul ilm tidak ditentukan harus lulus internasional. Belum tentu yang lulus internasional itu bagus keilmuannya. Sementara yang produk lokal tidak bisa diadu dengan produk internasional, belum tentu. Ya kan? Ada lokal bisa mengalahkan interlokal, bahkan internasional. Dia produk lokal, tapi ketika dihadapkan dengan produk internasional keder. Jadi bidina azaniyallahu wa iyyakum. Kuncinya pada satu, rusuh fil ilm. Ilmu antum itu betul-betul kokoh, kuat, menghujam, mengakar dalam sanubari antum. Ya, meskipun tidak berkesempatan untuk keluar dari negara antum, rihlah ke sana ke sini dan lain sebagainya, nggak berkesempatan untuk duduk di majelisnya para ulama, tapi ada kesempatan untuk secara virtual dan lain sebagainya. Apalagi kemudahan teknologi komunikasi dan informasi saat ini jauh lebih mudah. Kesempatan untuk berhasil itu terbuka lebar, tinggal antumnya saja mau atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, terkhusus antum yang hadir dalam majelis ini, menjadi hamalatul ilm, warathatul anbiya pada masa mendatang, yang bisa meneruskan tongkat estafet dakwah, menyebarkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.